Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erik Bayu Haryanto dari kelas Meril dan NIM saya 18011035. Saya dari Universitas Widyaswada Semarang. Saya akan menjelaskan pembentukan citra pada MRI. Pertama-tama, saya akan menampilkan ruangan MRI dan gambar pesawat MRI. Pada era saat ini, kemajuan teknologi terutama di bidang kesehatan terus-menerus berkembang, khususnya dalam bidang diagnostik. Salah satu perkembangan teknologi tersebut ialah MRI, Magnetic Resonance Imaging, yang berguna untuk memberikan sebuah hasil citra yang bisa digunakan dalam diagnosa penyakit pada pasien. MRI ini merupakan suatu alat diagnostik yang cukup canggih untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet yang besar dan frekuensi radio tanpa adanya operasi, penggunaan sinar X ataupun bahan radioaktif. Hal tersebut menjadi sebuah perbedaan MRI dengan modalitas lainnya yang rata-rata menggunakan sinar X sebagian bahan untuk menghasilkan sebuah citra. Seperti halnya modalitas lainnya, MRI juga memiliki prinsip-prinsip dasar dalam penghasilan sebuah citra. Lanjut, pengertian MRI. MRI adalah alat di bidang pemeriksaan diagnostik yang dapat menampilkan penampang tubuh dan organ manusia yang menggunakan medan magnet yang berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla dan resonansi terhadap inti atom hidrogen. Hasil pemeriksaan MRI yaitu berupa rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet. Beberapa faktor kelebihan yang dimilikinya terutama kemampuannya membuat potongan koronal, sagital, dan aksial dan oblik tanpa banyak manipulasi posisi tubuh pasien, sehingga sangat sesuai untuk diagnostik jaringan lunak. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang komponen terkecil pada tubuh manusia, yaitu atom. Atom memiliki kulit atom dan inti atom. Di dalam inti atom terkandung 3 partikel, yaitu yang pertama adalah proton. Dia bermuatan positif. Yang kedua adalah elektron. Dia bermuatan negatif. Dan ada neutron. Dia netral, tidak bermuatan. Jadi tubuh tersusun atas triliunan atom yang mengandung triliunan proton. Pada MRI, dalam proses pemeriksaannya fokus pada proton, sehingga objek pencitraan MRI adalah proton. Proton sendiri merupakan partikel bermuatan positif yang berbentuk seperti bumi dan bergerak secara rotasi. Dalam fisika, apabila ada partikel yang bergerak, maka di sekitarnya akan muncul atau terbentuk medan magnet. Gerakan proton inilah yang menjadi alasan mengapa pemeriksaan MRI fokus pada proton.
yang pergerakannya tetap dan beraturan. Apabila objek bergerak terlalu aktif seperti elektron, maka akan menyebabkan hasil yang kabur. Walaupun di dalam tubuh manusia terdapat medan magnet, tapi tidak menjadi sumber magnet karena proton memiliki arah magnet yang acak, jadi akan melemahkan satu sama lain, sehingga nilai magnetisasi total menjadi nol. Lanjut, instrumen MRI. Instrumen MRI ada beberapa, yaitu magnet, koil radiofrekuensi, gradien magnet, perangkat komputer, dan patient handling system. Fungsi magnet untuk memproduksi medan magnet. Magnet sendiri dibagi menjadi 3. Magnet yang digunakan pada MRI dibagi menjadi 3. Yang pertama ada magnet permanen, magnet resistif, dan magnet superkonduktor. Magnet permanen wujudnya seperti magnet mainan, yang medan magnetnya dihasilkan oleh beberapa lapis ferromagnetik keramik brick yang telah charger dengan sebuah elektromagnetik. Kuat medan magnet terbatas hanya sampai 0,3 Tesla. Desainnya bisa tertutup atau berbentuk huruf C. Seluruh magnet terbuat dari besi sehingga sangat berat dan sukar dipindahkan. Memiliki homogenitas yang tinggi. Yang kedua ada medan magnet resistif. Medan magnet dibuat dari lilitan besar kawat yang dialiri arus listrik. Medan magnet ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama air core atau inti udara, suatu tabung yang dililiti tembaga atau kabel dan dialiri arus listrik. Medan magnet akan dihasilkan di sepanjang lorong tabung, besarnya hanya 0,2 Tesla, namun membutuhkan listrik yang tinggi. Tetapi jenis air core ini dapat dimatikan apabila tidak digunakan. Jenis yang kedua adalah iron core, besi yang dililiti oleh tembaga dan dialiri listrik. Jenis ini merupakan gabungan magnet permanen dan air core. Inti magnet yang digunakan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan memerlukan banyak power listrik, tetapi tidak sebanyak air core. Bedanya dengan air core, iron core perlu pendingin atau air. Dan yang ketiga ada magnet superkonduktor. Hampir sama dengan magnet resistif, medan magnet dihasilkan oleh lilitan kawat yang besar. Kawat yang digunakan terbuat dari neodymium titanium, jenis yang apabila didinginkan hingga 95 derajat akan kehilangan tahanan listrik. Ketika tahanan atau hambatan kawat hilang, maka medan magnet bisa menjadi maksimal. Pendingin menggunakan sirogen cair. Kuat medan magnet bisa sampai 1, Tesla hingga 7 Tesla. Karena memiliki hambatan, maka akan menghasilkan panas yang menyebabkan medan magnet tidak maksimal. Untuk merubah panas menjadi energi yang
dilakukan proses pendingin, dan sehingga panas akan terkonversi dengan baik menjadi listrik. Lalu yang kedua, instrumen MRI ada koil radiofrekuensi. Koil radiofrekuensi ini berfungsi mengirim dan menerima radiofrekuensi. Berdasar bentuk dasar koil ada dua jenis. Yang pertama surface coil dan volume coil. Berdasar jenis pemeriksaan, jenis koil menyesuaikan nama sesuai nama bagian yang diperiksa. Yang ketiga ada gradien magnet. Di sini gradien magnet berfungsi mengubah medan magnet pada arah tertentu. Dan yang keempat ada perangkat komputer. Perangkat komputer di sini dibagi menjadi dua, yaitu controller, yaitu mengatur parameter pengambilan data. Yang kedua processing data, yang berperan pada suatu proses image rekonstruksi. Yang selanjutnya ada pasien handling system, yaitu perangkat yang digunakan untuk menempatkan dan mengatur posisi dan kenyamanan pasien, antara lain bed, airflow, alarm pasien, monitor pasien, dan perangkat komunikasi dengan pasien. Sebagai berikutlah bagian dari instrumen MRI. Selanjutnya saya akan membahas proses pembentukan citra pada MRI. Secara ringkas, prosedur pembentukan gambar pada pemeriksaan MRI adalah pasien diletakkan dalam medan magnet yang kuat. Selanjutnya dipancarkan sebuah gelombang radio. Seperti di gambar, ada pasien yang di tengah-tengah MRI. Ketika gelombang radio dimatikan, pasien memancarkan sinyal yang berasal dari proton-proton tubuh pasien, dan sinyal tersebut akan diterima oleh antena dan dikirim ke sistem komputer untuk direkonstruksi menjadi gambar. Proses terjadinya sinyal MRI berasal dari pasien tersebut melalui 3 fase, yaitu fase presisi atau magnetisasi, yang kedua ada fase resonansi, dan ketiga ada fase relaksasi. Secara ringkasnya seperti gambar yang ada di situ. Yang pertama adalah proton memiliki arah yang acak, lalu diberi medan magnet eksternal. Lalu proton menjadi searah atau medan magnet longitudinal dan diberi radiofrekuensi. Radiofrekuensi diserap oleh foton, maka arah magnet berubah menjadi 90% atau mengalami gerak presisi yang bisa disebut
dengan medan magnet transversal. Lalu radiofrekuensi dimatikan, proton kembali ke arah semula. Lalu radiofrekuensi itu dilepas. Lalu radiofrekuensi ditangkap oleh koil dan dikumpulkan di komputer. Lalu diolah menjadi sebuah citra. Baik, begitu proses pembentukan citra dengan penjelasan secara singkat. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.